datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Untuk kita menaikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat satu pujian bersama yang mengatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
banyak hal yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu nyata Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian. Terkadang kami merasa kami sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami pada kenyataannya. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu menyayangi kami, dan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami semua datang di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan setiap kami yang ada di ruangan ini. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi berkat Tuhan tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh keberadaan kami, permasalahan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju rumah Tuhan di tempat ini, biarlah mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Buat mereka yang sedang berhalangan dalam kondisi lemah tubuh, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dengan kuasa kasih Tuhan, mereka bisa dipulihkan dan mereka bisa bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan sudah siapkan dan layakkan untuk melayani pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba Tuhan yang begitu setia, Bapak Johan, akan nanti menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi apa yang sudah disiapkan ya Bapak, boleh menjadi berkat buat kami, menjadi teguran buat kami dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Juga nanti akan mengikuti perjamuan kudus, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami ini dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Di nama Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Walaupun tidak terlalu penuh, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan satu pujian bersama. Tak pernah kuragu akan kesetiaan. Sepenuh jiwa
bangkit untuk kita, supaya kita memperoleh hidup. Kita akan sama-sama mengingat kebaikan Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan satu pujian bersama. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Allah penyelamatku. Kuasa maut, amin. Hidupku dipulihkan Tuhan, Allah penyelamatku. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, sangat baik, amin. Dia baik, baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. Katakan Dia ada Dia bergerak di hidupku. Selalu baik buat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bersama-sama untuk kembali berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan zaman. Kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dunia hidupnya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita mohon
Pimpinan dan petunjuk Tuhan. Saat ini kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Raja, Allah kami yang hidup. Seizin Tuhanlah membuat kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur lawatan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Ajari kami untuk selalu bersabar, ajari kami untuk selalu bersyukur, ajari kami untuk selalu berharap, dan memohon petunjuk hikmat dan kuasa-Mu Bapa. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu, urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom. Ya, agak lama ya kita ketemu. Ada yang katakan wajah saya berbeda. Ya, nggak pernah pakai jenggot. Sekarang pakai dikit, ya. Ada sejarah ya sampai terjadi seperti ini. Ya, kita baca dulu firman Tuhan, baru nanti ada sedikit kesaksian. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 1. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sampai ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca sabda Tuhan yang berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita. Kenapa kita disebut orang yang berbahagia? Karena kita sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup dalam berpengharapan. Tanggal 25 Mei kemarin, saya saksi dulu. Anak saya kerja, lalu sambil kuliah. Tanggal 25 Mei itu dia sidang skripsi. Tanggal 25 Mei juga dia diputuskan hubungan kerja sama perusahaannya. Tanggal 25 Mei juga dia dipanggil oleh perusahaan lain. Itu ya. Di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, itu ya. Tapi sebelumnya saya katakan gini. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, cara Tuhan pasti ada. Amin. Ingat itu. Nah, saya katakan harus dekat dengan Tuhan. Apapun kesulitan, apapun keadaan. Puji Tuhan. Bos katakan hari ini
perusahaan tutup, harus mutasi ke Semarang, kamu harus dirumahkan. Puji Tuhan, hari itu juga dia wawancara via telepon diterima di bagian keuangan di perhotelan di bandara. Hari itu juga dia sidang skripsi, lulus dengan waktu yang begitu tidak pernah dipikirkan lulus. Tadi mau berangkat sama saya, ada sama-sama. Tiba-tiba bosnya telepon, sudah kerja di hotelan bagian keuangan. Tengah jalan, bosnya bilang, Maria, kamu gantiin Bapak menghadiri undangan. Rekan Bapak ada yang menikah anaknya. Bapak hari ini berangkat ke Singapura. Waduh, saya bilang, acaranya jam 11.40 mulai. Biasanya kan sore ya. Ini kok pagi. Dia udah bingung sepanjang perjalanan. Saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat untuk menentukan anak saya gimana baiknya. Akhirnya saya katakan, udah, yang terbaik kamu putuskan, apa tetap melayani sama Bapak di gereja di KRI hari ini, atau kamu mau menghadiri undangan. Karena itu perintah bos. Tapi ingat, saya bilang itu, yang terbaik pasti Tuhan siapkan bagimu. Dia mikir. Tadi di WA Pak Pendeta atau sampai di mana, saya lagi berdoa dulu sama anak saya di stasiun. Apa dia harus berangkat ke sana atau melayani gitu ya? Ayah kata, udah Pak, kalau begitu saya mewakili bos untuk hadir di sana, doakan ya, dan salam buat jemaat. Dia berangkat ke sana, saya ke sini. Stasiun Palmerah, turun di situ dari rumah sama-sama. Perjalanan di telepon. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali pada pembacaan firman Tuhan dengan tema hidup dalam berpengharapan yang disertai dengan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristuslah yang membuat hati kita, hidup kita ini berubah. Apa bedanya antara hidup dengan berpengharapan dengan hidup yang tidak berpengharapan? Ini yang menjadi problema bagi anak Tuhan. Kita dituntut dan kita diuji. Begitu keras ujiannya. Kalau orang yang hidup dalam berpengharapan itu, yang pertama yang akan muncul, dia selalu katakan, puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Itu orang yang hidup dalam berpengharapan. Tapi kalau orang yang tidak hidup dalam pengharapan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Selalu Tuhan yang disalahkan. Selalu Tuhan yang dikambing hitamkan. Selalu Tuhan yang selalu disalahkan. Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih dan lain sebagainya. Nah, ini seringkali kita tidak menyadari dan tidak memahami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidup dalam pengharapan, yang pertama dia selalu memuji dan memuliakan Allah. Yang kedua selalu muncul rasa ucapan syukur karena Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan segala sesuatu. Maka di bacaan kita hari ini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kita harus bersyukur karena kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kalau kita selalu bersyukur, maka kelihatan dari raut wajahnya itu akan berbeda. Semua orang punya masalah.
anak-anak remaja yang melayani punya masalah. Siapa bilang nggak ada masalah? Pendeta memang nggak ada masalah. Punya, ya Pak Pendeta keren. Ada masalah. Semua orang punya masalah masing-masing. Tapi bagaimana memposisikan masalah itu sehingga dia kelihatan dan dia selalu bersuka cita karena menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Hari Senin kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah dikarenakan Pak Pendeta kayak nggak ada masalah itu. Kenapa Bu? Tiap pagi ceria. Jam 5.15, jam 5.20 saya udah di sekolah. Bukan sehari 2 hari, saya pernah sampaikan. Udah belasan tahun malah, puluhan tahun malah ya, saya guru. Karena sejak seperti itu. Yang kan lihat-lihat. Dan anak yang bertemu dengan saya katakan, Tuhan apa kabarmu, sehat? Semangat. Masa udah aki-aki semangat, anak-anak nggak semangat, malu dong. Gitu. Sebenarnya rambut saya udah putih semua. Anak saya 3 hari yang lalu bilang gini, kalau jalan sama bapak kayak aki-aki sama hidupnya. Masa sih? Emang kalian malu? Halo bapak, rambutnya putih semua. Malu sih enggak. Cuma belum saatnya pak. Ya, belum saatnya. Kalau saya sudah menikah punya anak, baru pak rambutnya putih semua. Masa sih gitu? Banyak kok sebelah gitu. Yang belum anaknya menikah, belum punya cucu juga rambutnya udah putih. Karena masalah. Ya, nggak ada masalah sih, gitu ya. Tapi untuk sementara agak masalah dikit buat kami berdua. Ini anak saya, kami bercanda. Ya kalau begitu, bapak panjangin kumisnya, bilang gitu ya, nggak apa-apa. Waduh, bilang gitu, ini anak-anak kok mintanya beda. Disemir rambut bapaknya. Ya udahlah, ikutin apa mau anak-anak lah. Ya. Mungkin dia agak malu dikit sementara. Enggak apa-apa ya Pak Hendra ya. Ya berbahagialah anaknya ya. Gitu ya. Tapi keren. Tapi kan sama, saya juga putih sedikit ini. Putih semua ini. Karena saya punya keturunan bapak saya memang putih semua. Bapak saya, almarhum bapak saya dari umur 25 udah kayak Ganjar, putih semua. Ya, saya ngikutin ya, itu ya. Saya hitam ini karena udah di teknologi juga, gitu ya. Kadang-kadang anak juga ya pengaruh juga, ya. Udahlah, ikutin zaman lah, coba gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Firman Tuhan hari ini memberikan sebuah proses pembelajaran bagi kita. Yang ketiga adalah setelah ucapan syukur, kita mau memberikan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Waktu kita, pemikiran kita, ide kita buat gereja. Ini penting. Kalau anak Tuhan gak disiplin dalam beribadah, maaf, gereja sini gak ada. Tempat lain ada. Saya 2 minggu yang lalu khotbah di balai kota, ya, tempat Ahok jadi gubernur. Saya katakan karyawan di sini pejabat semua, hebat semua. Tapi datang ibadah, masa pendeta duluan? Sama jemaat duluan, umat duluan, baru pendeta datang. Ini pendeta nunggu ini. Diam semua. Ada 100 karyawan yang Kristen. Dari eselon 1 semuanya pejabat. Ya. Hanya selesai ibadah, Pak Pendeta nusuk banget itu khotbahnya gitu. Oh ya nusuk, kalau itu taubat.
Supaya yang lain lihat orang Kristen itu disiplin, orang Kristen itu menunjukkan sikap yang baik, karena dia sudah memberikan jaminan hidup yang kekal. Dia ingin mempersembahkan dengan kondisi keberadaan dia untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tapi dirinya untuk Tuhan. Oh gitu Pak? Iya. Namanya Pak Asep, Eselon 3. Wah, nyalamin saya. Pak Pendeta, makasih. Mulai hari ini saya berubah lagi. Sekalipun tugas saya banyak. Sebagai Eselon 3, tanggung jawab saya besar di DKI. Tapi saya aman. Mulai hari ini saya ingin disiplin untuk Tuhan. Bagus. Itu yang penting. Itu bagusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup dalam pengharapan kepada Kristus, dia memberikan waktu untuk Tuhan, bukan waktu untuk yang lain, tapi dia memberikan waktu untuk Tuhan. Disiplin, doa pagi, doa malam, doa subuh, doa kegiatan gereja. Puji Tuhan, tempat ini aktif ibadah doanya. Haleluya. Ya. Suatu hari ada jemaat di Bali. Dia telepon saya. Namanya Pak Ade. Kenapa? Bapak kenal saya? Ya nggak kenal lah. Kalau dia telepon, udah 25 tahun nggak ketemu, ya mana kenal lagi. Namanya Pak Ade. Nama saya Pak Ade, Pak. Jemaat Bapak dulu. Di mana? Waktu Bapak di Tegal. Tahu dah nomor saya dari mana? Dari saudara saya. Saya minta didoakan, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya akhir-akhir ini saya jarang ibadah. Saya jarang ke gereja. Haleluya. Kok Bapak haleluya? Berarti Tuhan ingatkan supaya Bapak, Pak Ade datang lagi kepada Tuhan. Jangan hanya bersyukur saat diberkati. Enak tinggal di Bali sebelah ini. Lihat kulit telanjang sebelah ini. Ah, Pak Pendeta kok ngomongnya gitu? Ya iya, makanya harus taubat. Ya juga ya. Nah, luangkan waktu untuk Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Saya hampir setahun dulu pelayanan di Bali. Tapi nggak jadi orang Bali. Nggak pengaruh dengan hal-hal yang begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan adalah dia cinta kepada aturan yang telah disepakati. Nah, orang yang berpengharapan kepada kasih Kristus, dia cinta kepada aturan yang disepakati. Di gereja punya aturan. Tempat kerja punya aturan. Di rumah juga punya aturan. Aturan di rumah pasti ada doa. Aturan di rumah mau makan berdoa. Memang nggak tertulis. Tapi tersirat ada. Nah, aturan itu jikalau kita yang terus-menerus menaruh pengharapan kepada Kristus dengan disiplin, yaitu ya, dengan cinta kepada Kristus, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan terus-menerus mengalami sebuah pembaharuan yang luar biasa. Dan Tuhan yang menyatakan itu kepada kita, bukan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, untuk memperoleh bagian itu, maka langkah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah yang pertama, harus yakin bahwa dirimu masuk surga.
Ini kan jaminan nih, tempat jaminan hidup kekal. Kalau nggak yakin, ya gimana? Jadi jemaatnya harus yakin. Bagaimana mau meyakinkan orang? Dirinya sendiri udah nggak yakin. Mudah-mudahan masuk surga. Cilaka itu. Tapi saya percaya jemaat sini nggak ada yang mengatakan mudah-mudahan saya masuk surga. Saya yakin bahwa jemaat di sini selalu mengatakan saya pasti masuk surga. Amin. Ada kepastian. Karena Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, di saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita dipersatukan oleh Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Nah, ketika kita memasuki dalam undangan Tuhan, dalam pesta perjamuan kudus, kita harus betul-betul menghayati makna daripada jaminan hidup kekal itu. Dalam ayat yang keempat tadi, jelas. Karena itu yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Maka saya katakan yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua, setelah dia mampu dan dia memiliki keyakinan dan dia mampu meyakini orang lain sehingga percaya kepada Kristus. Hari Sabtu kemarin habis upacara, saya hadir di rumah anak Tuhan, suaminya Kristen, istrinya Islam. Saya bilang, Pak, ini nggak salah. Enggak, Pak. Kepercayaan Bapak ini nggak salah. Iya. Bapak, saya tanya nikah tahun berapa? Saya menikah tahun 95. Sampai sekarang istrimu belum mengenal Yesus. Tanggung jawab Bapak di mana? Apa yang kau lihat? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau tunjukkan? Iya. Lalu istrinya bilang, gimana saya mau percaya kepada Yesus? Orang dia hanya aja nggak pernah ke gereja. Kristen semua anak saya Kristen semua. Saya suruh Kristen semua anaknya ikut bapaknya. Tapi dia tiap hari Jumat dia sholat. Dia tiap subuh dia sholat. Lebaran, Natal, Paskah, Lebaran haji dia mau lebaran haji. Tapi ketika saya mengatakan bahwa Yesus juru selamat, jaminan hidup kekal, istrinya kemarin nangis. Bapak, tugas Bapak, bawa istrimu ke gereja. Dari tahun 95, sekarang 2024 berapa tahun? Cukup lama ya? Cukup lama. 30 tahun lebih ya? 29 tahun. Ya, nah mungkin ini saatnya Pak, ini waktunya. Begitu saya pulang, makasih Pak Pendeta ngingatin kami sekeluarga, kata istrinya. Ini kata istrinya, bukan kata suaminya. Kata istrinya. Makasih Pak Pendeta. Sudah ngingatin kami sekeluarga, supaya kami hidup di jalan yang benar. Bagus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk meyakinkan orang lain, tapi diri kita dulu harus yakin bahwa kita memperoleh jaminan hidup kekal, sehingga kita mampu memberikan dampak kepada orang lain. Oh, kelihatan dari sikapnya, dari perbuatannya, dari raut wajahnya, dia udah yakin kepada Kristus. Gara-gara ada ajaran yang baru ini, Kristen apa namanya? Nah, hati-hati itu. Tapi nggak perlu dibahas, nanti mungkin PA bisa diskusi sama Pak Pendeta tentang Kristen yang itu. Diskusi supaya makin bertemu dalam Kristus. Saya percaya di KRI PA-nya tinggi.
Kenapa saya katakan? Karena dulu saya pernah melayani GKR. Siap hari Kamis. Malam Kamis, bukan hari Kamis. Malam Kamis itu banyak jawab ayat-ayat Alkitab. Ada pengajaran yang muncul, diskusi dengan pendeta, dengan majelis, dengan jemaat. Rame, seru. Bagus. Tujuannya apa? Untuk memberikan proses pertumbuhan, memberikan proses pemahaman, sehingga umat Tuhan memiliki pemahaman yang jelas, yang lugas tentang Alkitab, tentang Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 dan 17. Maka saya pernah sampaikan, saya di surat baptis Aswasidi, itu ditulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu tertulis dalam saya punya surat baptisnya, surat sidinya. Ya, jadi Roma 1 ayat 16 dan 17. Kalau kita hidup benar, tadi setelah kita meyakini, yakin akan kekuatan Allah, orang yang hidup dalam pengharapan, dia menyadari bahwa hidupnya dibenarkan oleh Allah. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, yang menyadari bahwa dia dibenarkan oleh Kristus, dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, sikap hidupnya disukai oleh banyak orang. Disiplinnya, tutur kata bahasanya. Kenapa? Karena dia benar hidup di mata Tuhan, dia benar hidup di mata sesama. Itu pentingnya. Kita benar bukan karena kita hebat, kita dibenarkan. Itulah orang yang hidup dalam pengharapan. Jam berapa Pak Pendeta? Karena saya pernah khotbah di salah satu gereja, Pak Pendeta, lama benar khotbah. Selesai jam berapa Pak Pendeta? Ya perlu hikmat juga ya. Perlu juga. Pendeta juga harus tahu juga itu ya. Kalau jemaat udah nggak nyaman gitu ya, berarti khotbahnya udah ngelantur itu. Gitu ya. Kalau khotbahnya lagi serak, masuk, berarti kekuatan Allah sedang menjarah mengurapi dia. Wah, lagi senang banget. Tadi telah dibenarkan ya. Orang yang hidup dalam pengharapan, ciri yang berikutnya setelah dia yakin, dia menyadari bahwa hidupnya dibenarkan dan berjuang untuk hidup benar, dan dia mau membenarkan segala sesuatu dan berbuat benar bagi segala sesuatu. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan setelah dia meyakinkan atau dia hidup dalam kebenaran dan dia memperlihatkan kegembiraan dan sukacita Kristus ada dalam hidupnya. Maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Nah, saya punya teman suka nelpon. Tadi malam beritanya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak, saya tanya, sakit apa? Enggak, orang enggak sakit Pak. Dia masuk kamar, dia pulang kerja, belum sempat mandi, masuk ke kamar, untung pintunya nggak dikunci. Kayaknya bisa masuk. Udah nggak ada rohnya, nggak ada jiwanya lagi. Meninggal Pak. Haleluya, haleluya. Haleluya Pak, Pendeta. Berarti dia meninggal
dalam keadaan tenang. Coba kalau sakit. Orang sakit minta didoakannya apa? Sembuh kan? Saya pernah mendoakan ada seorang pendeta 15 tahun menderita sakit. Mati kagak, hidup kagak. 15 tahun tempat tidur. Wah, semua pendeta pada ngumpul. Tiap minggu datang. Suatu hari saya datang diundang, Pak, kita ramai-ramai mendoa. Tapi Pak Pendeta juga yang berdoa. Ya. Saya masuk kamar, Pak, Bapak ada yang nggak beres. Semua diam. Coba dibuka. Di balik tempat tidurnya itu pasti ada sesuatu yang nggak beres. Coba dibuka kasurnya, sudah gitu. Buka. Supaya dia ini mati, sudah gitu. 15 tahun. Hidup enggak, mati enggak, menderita. Ternyata di dalam bantalnya itu jimatnya ditaruh situ tuh pendeta. Alkitab digulung, ditaruh di ayat Alkitab ditaruh di kain kuning, kain merah, digulung-gulung, dimasukin. Ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bayangin, dijadikan jimat. Ini ayat Alkitab. Kalau dia percaya nggak masalah. Ini dijadikan jimat. Wah, banyak sekali tulang-tulang, segala macam ada di situ. Ditaruh di dalam bantal. Saya bilang buang, bakar tuh bantal. Besok mati tuh orang. Nah, seperti itu. Haleluya. Udah mati juga tuh pendetanya. Kasihan. 15 tahun nggak mati-mati. Kan kasihan kan? Orang umur udah 78 tahun. Nah itu. Wah, ini tadi berdoanya kok beda ya. Itu ya, anak menantunya, wah ini Pak Pendeta doanya beda sekali ini. Iya dong, bilang gitu. Kenapa? Kasihan, bertahun-tahun nggak mati. Kenapa? Antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan itu bergaul di ruangan itu. Iblisnya lebih kuat. Jika iblisnya kalah, kuasa kegelapan dihancurkan, mati itu orang. Dipanggil oleh Tuhan. Berarti Tuhan izinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini warning buat kita. Jadi orang Kristen jangan panas enggak, dingin kagak. Kalau panas ya panas, dingin ya dingin. Ya. Coba Bapak Ibu pulang gereja, cari minum yang dingin kan? Haus enak. Jadi dingin bener. Coba cari yang tanggung, rasanya gimana? Nggak enak. Coba kalau es lalu ditumpahin air panas, kira-kira diminumnya rasa apa? Nggak enak. Dinginnya tanggung, panas juga tanggung, nggak enak kan? Coba kalau dingin, benar-benar dingin. Kalau panas, minum benar-benar panas, sangat seger. Dari itu, maka Alkitab sangat jelas, jangan tanggung jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang benar-benar tangguh dalam Kristus. Orang yang bergembira itu orang yang tangguh dalam Kristus. Orang yang kuat dalam Kristus itu ciri orang yang hidup dalam pengharapan dan beriman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya lewat pengajaran, lewat pemahaman, lewat bimbingan Pak Pendeta Paran keluarga tempat ini, mari luangkan waktu untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ambil sikap dan harus ada komitmen. Orang yang hidup dalam Kristus, yang terus menerus pengharapan kepada Kristus, dia memiliki komitmen kepada Tuhan. Saya minta maaf, mungkin saya nggak sebut satu persatu jemaat tempat ini. Tapi setiap jam 4 pagi kami berdoa supaya jemaat bertumbuh dalam Kristus. Pendeta Paran sekeluarga. Nah gitu. Saya bilang mungkin saya nggak sebut satu persatu, tapi jemaat di KRI Perpadian,
Ya, agak selek dengan GKRI Tajamudin. Saya selalu menyebut nama jemaat Taman Cibodas. Lalu itu kan urusan dia dengan Tuhan. Saya urusan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ingatkan kepada kita hari ini supaya kita memiliki komitmen untuk semakin dekat dari peristiwa undangan Tuhan hari ini. Terakhir saya bersaksi tanggal 22 bulan ini saya ingin mudik. Kesaksian saya adalah dari tahun 90 berarti pulang tanggal 22 nanti ketiga. Dari tahun 90. Saya bersaudara, saya tergolong orang yang jarang sekali pulang dan hampir tidak pulang-pulang. Saudara bilang, Bang Tohib nggak pernah pulang. Ya. Saya pulang karena abang saya pindah tugas pendeta yang undang saya untuk khotbah di gerejanya. Saya bilang kan banyak pendeta lain. Itu kan adik saya. Udah belasan tahun nggak pernah pulang, ya pulang lah. Ini saya kan pindah tugas ini. Ya, jadi tadinya di kabupaten, sekarang dia pindah di, mungkin Pak Pendeta Paran tahu, daerah Segedong. Nah, jadi dimutasi ke sana karena ketua majelisnya, ketua sinodenya adalah Pak Kristiandi. Ya, jadi abang saya dipindahkan di situ. Dari pos PI yang sederhana sekarang di gereja yang besar. Dan ya pertama kali ya adikmu lah yang mimpin saya dalam ibadah. Oh iya, boleh saya pulang. Hanya saya pulang nanti tanggal 22, hari Minggunya saya pelayan. Hari Kamis saya kembali lagi. Saya bilang saya nggak lama-lama di sana. Doanya supaya dalam perjalanan sehat. Bang Tohib jarang pulang. Jadi karena ada tugas lain gitu ya. Sekalipun kampung halaman Pak Pendeta Paran sering pulang, ya Pendeta Johan ya jarang pulang. Kebalikannya, hampir nggak pulang. Dari tahun 90 baru 3 kali pulang. Semua keluarga saudara nggak ada yang kenal. Kecuali yang umurnya udah 50 ke atas tahun. Kalau di bawah nggak ada yang kenal. Ponakan saya mau menikah. Dia bilang, ini siapa? Mamanya bilang, itu Pak Man. Pak Man? Kok nggak pernah kelihatan ya? Itulah sekilas. Jangan tiru saya. Ini pendeta yang jarang pulang. Ya, pendeta yang nggak pulang kampung. Orang bilang lupa kampung. Enggak, saya nggak pernah lupa kampung. Saya berdoa buat kampung saya. Ya, saya pulang pertama ibu saya meninggal, pulang kedua bapak saya meninggal, pulang ketiga mau khotbah ke abang saya pindah tugas. Kalau enggak pulang-pulang. Seru ya, tapi jangan ikutin. Ya, seru tapi jangan ikutin. Itu ya, harus ingat kampung halaman. Saya senang dengan Pak Pendeta Paran. Pak Pendeta, saya lagi di Mentonye, haleluya kalau gitu, pulang kampung. Saya kapan? Pulang sana. Warisan tanah hampir 30 hektar. Gak ada yang ngurus tuh. Semua kiri kanan itu udah kebun sawit semua. 3 minggu yang lalu perusahaan telepon saya, Bapak mau jual tanah 30 hektar itu? Enggak. Kenapa enggak? Tuhan Yesus belum datang. Kan saya punya anak nanti, lagi punya cucu. Keputusan itu ada saya sama abang saya. Kalau abang saya tanya sama adik saya, yang lain nggak perlu ditanya. Abang saya katakan, nggak dijual. Tanya adik saya,
Mungkin dia mau berubah pikir. Saya katakan, tidak dijual. Kenapa nggak dijual, Pak? Tanah begitu luas, 30 hektar. Saya bilang, Tuhan Yesus belum datang. Kalau dijual lumayan juga ya. 30 hektar. Tapi itulah yang namanya warisan orang tua. Belum usah dipikirin itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa hidup dalam pengharapan, kita harus punya keyakinan. Ketika kita punya keyakinan, kita harus mampu membuktikan bahwa kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran setiap saat. Lalu bersuka cita karena kita gembira, selalu muncul rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah bahwa kita harus ada komitmen, ingin setia, ingin taat dalam aturan, tata tertib, aturan yang disepakati, baik di rumah maupun di gereja. Aturan itu semua untuk kebaikan, untuk kemajuan. Kiranya anugerah kasih daripada Kristus yang melampaui segala akal akan memateraikan kebenaran Allah hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan. Mungkin kita selama ini hanya lebih cenderung untuk memikirkan diri kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita ini jadi orang Kristen yang egois. Tuhan tidak ingin kita menjadi umat Tuhan yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Betul bahwa kita punya pengharapan dalam Kristus, bahwa Kristus menjadi jaminan hidup yang kekal. Mari di saat undangan perjamuan kudus nanti, kita menghayati masuk undangan Tuhan. Biarlah kita betul-betul hidup dalam keyakinan kepada Kristus. Dan hidup terus-menerus menyadari akan kebenaran bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap kami yang hadir hari dengan berbagai macam pergumulan hidup. Wajah kami kelihatan ceria, tapi hati kami menangis. Tapi hari ini kami mau wajah kami ceria dan hati kami juga harus ceria karena ada kuasa Roh Kudus, pimpinan dan urapan Tuhan yang membasuh, yang merubah kami sehingga hidup kami terus-menerus ingin hidup dalam kebenaran dan diberkati Tuhan oleh kuasa Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan kesederhanaan kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Paran sekeluarga di dalam memimpin, membimbing, menuntun, mengajarkan jemaat di tempat ini. Tuhan urapi Pak Pendeta Paran, Ibu, dan anak-anak. Kami berdoa buat Esor yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami syukuri semuanya itu Bapa. Perbuatan Tuhanlah, seizin Tuhanlah Esor boleh mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan nyata ketika kami semuanya menaruh harapan kepada Kristus. Berkati setiap jemaat yang hadir hari ini dengan berbagai macam masalah hidup. Kami sebagai anak-anak punya masalah. Masalah pacar, masalah pendidikan, masalah pergaulan, masalah hubungan dengan orang tua. Mari Engkau redamkan hal-hal yang tidak baik. Singkirkan itu semuanya. Taklukkan kami dengan kekuatan yang baru oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga kami peka dan mau mendengar didikan orang tua. Peka mendengar suara Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini Bapa. Urapan Tuhan menyentuh setiap hati kami. Menjamah setiap
hati kami, memperbaharui cara berpikir kami, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Baik hari Minggu, doa yang diadakan, ajari kami untuk melakukan sebuah komitmen kepada Tuhan. Hamba berdoa buat hambamu Pak Apris yang kondisinya kurang sehat. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupnya. Ampuni salah dan dosanya. Jika ada kekurangan, ketidakberdayaan, Engkau ampuni ya Bapa, sehingga Pak Apris mengalami jamahan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan semua jemaat yang sakit, yang lemah iman, mari Tuhan pulihkan, nyatakan kuasa dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi atas kami. Karena kami semuanya terus menaruh harapan kepada Kristus. Karena Kristuslah sumber kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu dalam pengertian kami. Amin. Baik, silakan. Bersama dengan satu janji Tuhan bahwa dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia merupakan penolong kita yang setia dan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan satu pujian bersama Saat Ku Berjalan. Saya dan seluruh jemaat bersama-sama kita berdiri. Nanti doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Baran Satrio. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi kita akan pujian dari Saat Ku Berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu kuliah hidupku. Berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita akan pujian dari awal. Katakan Saat Ku Berjalan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Penolong yang setia, Yesusnya Yesus. Penolong yang setia, Yesusnya Yesus. Penolong yang Kami mengamini pujian yang baru saja kami nyanyikan, bahwa Engkau adalah Allah kami, penolong kami yang setia, yang sanggup memulihkan kehidupan kami, yang sanggup membukakan jalan dan menghiburkan setiap kami, dan bahkan memberi dari apa yang tidak kami doakan. Di pagi menjelang siang ini atau bahkan siang ini, kami mengucap syukur juga untuk firman. Melalui hamba-Mu Pendeta Johen, kami diingatkan, biarlah setiap kami mempertontonkan atau mempertunjukkan kehidupan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karenanya berkati beliau, karuniakan kesehatan baginya, bagi istri dan kedua anaknya. Dan bahkan untuk kembalinya ke Kalimantan tanggal 22, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Semua boleh berjalan dengan baik. Dan untuk pekerjaannya sebagai pegawai P3K, ialah terus mengalami peningkatan kemajuan dalam banyak sisi hidupnya. Dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk kami sekalian, khusus para pelayan yang melayani hari ini, biarlah pelayanan kami untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami senang untuk melayani dan terus melayani untuk masa-masa yang akan datang. Kami berdoa sidang jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak, dalam berbagai macam keadaan, pergumulan, tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membukakan jalan. Untuk pekerjaan yang ada, diberkati Tuhan. Supaya apa yang diusahakan, dikerjakan oleh sidang jemaat tidak menjadi sia-sia. Ada berkat Tuhan turun atas usaha dan pekerjaan dari setiap sidang jemaat kepada setiap kami. Kami ingin melihat keadaan ekonomi kami semakin baik. Kami ingin melihat Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu dari sidang jemaat-Mu adalah anak-anak bercucu yang perkasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi, dan orang-orang yang menjadi berkat. Kami ingin melihat pergerakan itu Tuhan. Oleh karenanya biarlah setiap kami setia, setiap kami sungguh-sungguh, setiap kami memberi diri untuk dibentuk dan dibina oleh Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa juga untuk yang sakit sekali lagi. Sekalipun tadi sudah didoakan oleh Pak Chandra, kami terus berdoa, terus menaruh iman pengharapan kami. Untuk Pak Tony, tinggal menunggu waktu untuk dioperasi. Pemanggilan dari dokter di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang hadir, Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya. Tuhan yang memakai para dokter yang ada, menguduskan setiap peralatan medis yang ada, sehingga Pak Tony dapat menjalani operasi di bagian kantong kemihnya. Di dalam nama Yesus, Pak Tony dapat melewatinya dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Apris, Tuhan Yesus, terima kasih. Operasi pertama untuk pembuangan cairan di kepalanya sudah tuntas, namun akan menjalani operasi yang kedua, mengangkat tumor yang ada di kepalanya. Kami terus berdoa untuk tanggal 10. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Pak Apris dapat menjalani operasi dengan baik. Jaringan yang ada tidak terganggu, tetapi bagian yang ada itulah yang diangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga pulihkan Pak Apris. Dia boleh kembali bersama-sama dengan keluarganya dan bersama-sama dengan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Kami juga berterima kasih untuk Eliezer anak kami, yang dimana beberapa waktu yang lalu mengalami demam berdarah dan sudah masuk masa pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Eliezer terus menyerahkan diri dan bagi dirinya untuk Tuhan. Ia boleh melayani pekerjaan Tuhan di usianya yang masih muda ini. Ia belajar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia boleh tahu betapa Tuhan mengasihi hidupnya. Dan biarlah hidupnya terus berarti bagi banyak orang, tidak hanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, untuk para majelis yang peduli terhadap kami lewat doa dan perhatiannya. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk penambahan jumlah bilangan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan jumlah bilangan yang ada. Yang kurang setia, dibuat Tuhanlah setia. Supaya kami bersama-sama melangkah. Supaya kami bersama-sama dipulihkan. Supaya kami bersama-sama diberkati. Supaya kami bersama-sama menjadi saluran berkat. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Sertailah kami sepanjang minggu ini di dalam berbagai aktivitas kami dan keluarga kami. Biar nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Pertemukan kami kembali minggu yang akan datang, beribadah bersama-sama di tempat ini. Biarlah segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.